Oke, tadi kita ngomongin tentang kami. Sekarang lanjut kita ke kampus yang alhamdulillah juga ketuanya baru datang, yaitu dari LDK Lazam UBL, Mas Fatahillah Al-Mahfuz. Gimana Mas Fatah terkait tentang kondisi kampus dengan kondisi social distancing, dengan wabah corona atau COVID-19 ini, gimana kondisi kampus dan pergerakannya? Oke, sebelumnya Ane cerita sedikit ya. Yuk. Jadi eh, di LDK Lazam itu tanggal 14 Maret kemarin itu baru aja muker kan, musyawarah kerja. Nah, pas banget besoknya gitu kan, setelah muker itu, sehari setelah muker, itu rame tuh, apa namanya, corona masuk Indonesia kan beritanya dan sebagainya. Dan akhirnya kita juga lagi tanya-tanya nih, kampus respon apa enggak sih terkait hal itu gitu kan. Ternyata di hari Seninnya langsung tuh, SK Rektor mungkin turun ya, pemberitahuan dari Rektor, terkait apa namanya pengalihan kuliah yang tadinya tatap muka dialihkan jadi pembelajaran jarak jauh gitu kan online. Nah dari situ sebelum itu Ane udah mikirin juga kan, oh ini gimana nih ya kalau semisal kampus BL gitu kan diliburkan juga kuliahnya online. Ternyata beneran online. Nah dari situ langsung tuh kita teman-teman di LDK langsung gerak nih gimana caranya supaya masih bisa tetap jalan gitu. Karena kan baru aja muker ya, udah disetujuin semuanya rancangannya. Ibaratnya eh, idealnya udah jadi nih, rancangan idealnya. Tapi ternyata kondisinya tuh nggak memungkinkan untuk melaksanakan rencana yang sudah direncanakan gitu kan. Itu tantangan juga buat kita. Ya udah akhirnya kita tetap coba untuk nyari peluang gitu kan, supaya agenda-agenda itu masih jalan. Nah, jadi di LDK Al-Azam itu untuk setengah tahun awal ini itu ada beberapa agenda gitu rutin, baik pekanan ataupun ada nanti di Ramadan itu yang paling banyak sih. Nah di agenda pekanan ini kita ada sebenarnya ada dua agenda gitu rutin. Yang pertama ada kajian ngopi ya ngobrol perkara Islam, dan yang kedua itu ada apa namanya kajian muslimah kamus, itu setiap hari Jumat. Nah dua ini kan kita adain langsung ya. Hmm. Nah Terbuka karena ya? kondisinya seperti sekarang ini gitu kan, jadi kita nggak bisa secara langsung gitu, apalagi di hari Senin kemarin itu pas tanggal 16 Maret ya, itu kampus langsung udah tuh nutup kampus semua, apa ditutup rapet gitu loh. Yang tadinya ke kampus biasa aja gitu kan, bebas gitu kapan aja bisa masuk kampus, ini masuk malah nggak boleh sama sekali gitu. Bener-bener steril. Hari itu juga disemprotin semuanya, apa namanya sama disinfektan ya. Udah tuh setelah itu nggak ada lagi mahasiswa yang masuk gitu kan. Akhirnya kita cari siasat gitu. Oh yaudah, akhirnya kita agendain gitu kan kajian-kajian yang tadinya langsung kita agendain online supaya apa namanya ya masih ada charge iman gitu setiap pekannya gitu kan, mobil khusus buat kader-kader LDK sendiri gitu, karena kan yang tadinya pekanannya kan ada halakoh gitu kan, Hmm. ini uh, agak terkendala gitu kan karena kondisi. Nah akhirnya ya udah kita adain uh, ngopi online gitu kan. Nah, Ya. akhirnya insya Allah di hari Ahad besok ada kajian pertamanya tuh di situ. Oh yang saat Karena di kan grup itu ya? ya betul. Karena kan udah mau mendekati Ramadan juga, kita ambil temanya jadi yang nggak terlalu apa namanya banyak orang yang udah bahas tentang corona sendiri, tapi kita belum tahu nih gambaran gimana mempersiapkan Ramadan besok ketika kondisinya masih seperti sekarang gitu. Makanya kita ambil tema seperti itu supaya bisa dari jauh-jauh hari kita siapin Ramadan tahun ini supaya semangatnya tuh sama gitu seperti tahun-tahun sebelumnya gitu, atau bahkan lebih semangat lagi walaupun kondisinya seperti ini gitu. Makanya ya udah kita adain agenda itu. Nah, paling kita lagi mikirin gimana caranya untuk apa namanya di bulan Ramadannya gitu. Kalau ini kan pra Ramadan kita agendakan seperti itu ya. Nah di Hmm. bulan Ramadan ini kan sebenarnya banyak agendanya tuh. Iya, iya. Nah itu kita lagi mikirin nih gimana caranya tetap ada apa namanya agenda besar Ramadan gitu kan. Biasanya kan kalau di Budi Luhur itu kan ada Ramadan Fair ya. Jadi ada kajian setiap harinya gitu kan di masjid. Lalu ada
iftar jama'i setiap harinya, dan ditambah dengan agenda puncaknya ada tablik akbar dan ada santunan anak yatim gitu kan. Biasanya kita tuh setiap tahun tuh di bulan Ramadan selalu menyantuni anak yatim juga gitu, supaya ibaratnya menyebar kebahagiaan juga lah, bagian kebahagiaan untuk mereka. Nah, tapi karena dia tahun ini seperti ini kondisinya, kita juga bingung nih, karena biasanya kita kan undang 200 anak yatim ya. Nah, otomatis kan nggak bisa tuh. Kita lagi mikirin nih caranya gimana nih, apakah nantinya tetap diadakan namun kita samperin ke rumahnya satu-satu atau seperti apa gitu, lagi rencanakan gitu. Cuman insya Allah sebisa mungkin kita pertahankan apa yang sudah kita lakukan biasanya gitu, supaya kebaikan masih tetap bisa berjalan dan semangat kita untuk terus menyebarkan kebaikan itu tetap ada, seperti itu sih. Intinya tetap bergerak kayak dalam hal gini. Iya. Oke, nah sekarang teman-teman semuanya, alhamdulillah kita udah ngerti nih dengan kondisi, dengan yang ada Gundar, dengan NF, UBL, dari kami, maupun dari Rizky di PB gitu ya. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang sebenarnya teman-teman kan, apalagi kemarin kayak tadi UBL abis muker muker, udah pasti kan dengan kondisi hasilnya adalah berdasarkan bukan karena social distancing, tapi tiba-tiba diubah semuanya, ataupun mungkin ada yang di-cancel, ada yang dihilangkan, atau mungkin yang ada yang benar-benar nggak ada banget sama sekali programnya dikarenakan kondisi sekarang. Nah, sekarang pertanyaan adalah kami ingin menanya pada teman-teman semuanya yang hari ini tergabung sebagai narasumber, kira-kira program apa yang kalian lakukan di pergerakan ataupun komunitasnya dalam kondisi yang seperti ini, atau kalian punya masukan atau saran kepada para organisasi yang mendengarkan hal ini, para komunitas, para petinggi kampus, tentang apa sih yang perlu dilakukan para organisasi pemuda dalam kondisi yang keterbatasan ini gitu. Ada yang mau terlebih dahulu? Siapa? Ya, boleh Bang. Siapa nih? Rido atau siapa? Rodi atau Rido nih? Ya, sama Rido nih. Silakan duluan deh. Oke, Rido sana dulu. Gimana, Do? Adakah saran atau gimana untuk teman-teman yang lain? Sebenarnya sih kalau saran mungkin ya. Karena sekarang kita udah nggak ngejalan lagi di kampus. Sekarang kita rada main di isu-isu kemanusiaan sebenarnya, Bang Adi. Yuk. Jadi untuk lembaga atau NGO yang sedang fokus di sana, ya kita agak tertolong sih sama apa namanya teknologi yang sedang berkembang sekarang ya. Jadi semua dari program kerja yang tadinya kita lakukan secara offline itu semuanya dialihkan ke marketing, digital marketing gitu. Nah, ini kita mulai coba melakukan pendataan ulang. Jadi hal-hal yang nggak bisa dilakukan ketika kita kerja di kantor, kita lakukan di rumah. Misal mulai dari mendata ulang nih, kita perbaikan database internal terlebih dahulu, melakukan digital marketing. Nah, ini sih hal-hal yang menjadi solusi akhirnya kita ambil, karena memang untuk kondisi terjun secara langsung tidak memungkinkan ya. Jadi karena ada teknologi online saat ini, kita agak tertolong sih dengan hal itu. Kalau dalam hal ini ada apa, mungkin angkatan campaign ataupun apa dari mungkin, kalau nggak salah Rido di ini ya Pak, DDI ya? Do. Ya gitu Mas Adi. Oke. DDI ngapain aja selama kondisi ini? Ya, kita karena saya fokus di isu kepalestinaan gitu. Sebenarnya ada program kerja untuk mendatangkan safari imam nih dari Bumi Syam. Nah, ini kan agak kendala ya. Jadi kita melakukan research terlebih dahulu di online. Kita cari nih, mungkin ada masjid-masjid yang menyantumkan nomornya di Maps. Nah, kita telemarketing. Kita telepon atau email melalui internet. Seperti itu sih, Mas. Kalau dari yang lain, setelah hal kalau telekonferensi berarti dari Syekh-nya tetap di Palestina ya, Indo ya? Nah, itu problemnya, Mas. Jadi kemungkinan 70% kemungkinan kita tidak bisa mendatangkan Syekh dari Palestina untuk ke Indonesia ya, Bu, bulan Ramadan tahun ini. Kemungkinan. Tapi kita tetap mengikuti perkembangan nanti aja lah. Insya Allah semoga masih bisa datangkan beliau-beliau. Oke. Dari Rizky, IPB ataupun RK lah, Romo Kepemimpinan. Kira-kira gimana nih kondisinya dalam hal social distancing, gerakan pemudanya, apa yang mereka lakukan sekarang kondisinya, atau mungkinkah ada proker yang rutin di dekat Ramadan akhirnya terpaksa
sepertinya akan terpaksa gagal gitu atau gimana? Silakan. Yang pertama mungkin perlu banyak penyesuaian ya. Karena ya kita lihat kondisi kayak gini, khususnya dengan social distancing ini, jadi banyaknya sih memang via online. Kayak misalnya pembinaan di rumah kepemimpinan pun juga banyaknya online. Lagi sekarang kita lagi fase penerimaan sebenarnya, misalnya rekrut peserta baru untuk tahun ajaran yang baru ini. Jadi ya mau nggak mau mekanismenya pun dirubah ke online semua. Itu yang pertama. Tapi ya kalau misalnya buat saya sendiri sih, memang penting ya untuk ngerancang kegiatan rencana kita kira-kira di dalam social distancing ini kita bisa dapat apa. Itu sih mungkin yang coba ditekankan ke teman-teman Ormawa atau teman-teman pengurus, entah di kepanitiaan atau di organisasinya masing-masing, supaya jangan sampai dengan adanya social distancing ini kita nggak menghasilkan apa-apa. Nah, kayak dari IPB sendiri kan dia menggunakan sistem online nih belajarnya nih. Ini kan sebenarnya juga jadi dilematis nih. Maksudnya yang biasanya kita bisa datang ke kelas mendengarkan dosen gitu istilahnya. Sekarang dengan jarak jauh yang walau alam gitu, kita sedang kondisinya lagi ngapain. Nah, ini jadi mungkin yang harus diperhatikan. Nah, jadi kalau untuk dari kemahasiswaan aktivitas memang depending dulu. Nah, sejauh ini masih sekedar rapat-rapat via online untuk membicarakan bagaimana rencananya pengunduran beberapa acara-acara. Kayak gitu paling Bang. Contohnya apa yang diundur kira-kira? Yang diundurkan tuh memang hampir semuanya ya. Kira-kira kita kan ini sudah masuk ke fase kita nyebutnya itu penerimaan atau penyambutan mahasiswa baru. Yang ini kan acara yang cukup besar dari teman-teman mahasiswa baru ini, calon mahasiswa baru ini yang akan disambut. Tapi kondisinya seperti ini nih. Jadi untuk sejauh ini arahannya masih via online. Entah nanti bagaimana bentuk acaranya, apakah dibuat semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya nih yang kita nggak tahu nih. Pastinya kan tantangannya lebih berat lagi. Pun juga dengan teman-teman yang mengadakan olimpiade atau perlombaan. Wacana yang sampai sekarang ada itu untuk diundur. Tapi kan perihalnya untuk diundur ini kan sangat riskan karena bentrokan dengan banyak agenda. Paling ya untuk ngisi waktunya di luar kegiatan kemahasiswaan, ya harapannya teman-teman pengurus organisasi ini ya kita coba kontrol dari jarak jauh buat teman-teman yang jadi ketua Ormawa, entah dia membuat tugas di rumah kah, atau ya sekadar kayak misalnya kita OHC-an, one hour close gitu di WhatsApp atau di grup segala macam. Yang penting jangan sampai ketika kita masuk semester depan kita nggak tahu apa-apa gitu. Itu penting gitu. Baik dari segi akademik ataupun segi aktivitas. Paling di situ sih Bang. Kalau kaderisasi tetap jalan ya, berarti ya tetap liko segala hal gitu deh, kayak holako, kajian-kajian ini. Untuk kaderisasi atau misalnya ya mekanisme pembinaan itu sekarang via online full. Via online full karena dari istilahnya dari pihak kampus pun tidak mengizinkan untuk adanya agenda benar-benar di kampus benar-benar ditutup. Nah, jadi ya sejauh ini kita baik seperti seminar yang berkaitan tentang entah dari lembaga dakwah atau dari lembaga seperti BEM itu benar-benar kita adakan secara online. Pun pembinaan rutin seperti adanya kayak mentoring atau coaching dan segala macamnya kita laksanakan via online jadinya sekarang. Kemudian dari himpunan alumni yang memang mereka punya kegiatan mentoring leader, ya kita laksanakan secara online jadinya. Nah, gitu paling sih. Oke, siap. Tadi tetap jalan semuanya ya. Kalau dari kami, Rodi gimana dengan kondisi sekarang? Ya Bang, pertama saya ingin menambahkan juga, jadi saya ini kan masih kuliah Bang di kampus Al-Hikmah di Mampang. Nah, hanya saja sekarang ikut di kami gitu Bang ya. Ya. Saya ingin menyampaikan, jadi memang kita kan pada hari ini kan hidup di era yang namanya itu era disrupsi Bang ya, di mana segala hal itu bisa menjadi lebih mudah untuk dijalankan
apalagi juga ditambah dengan berbagai platform medsos yang ada seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan memang karena kita tujuannya adalah buat dakwah, sementara aktivitas offline itu kan hanya satu sarana, kita disediakan banyak sarana gitu Bang ya. Dan jadi jangan sampai kita hanya karena nggak terhambat satu sarana sehingga kita melupakan atau tidak mengejar tujuan utama kita, yaitu dakwah itu sendiri Bang ya. Nah kalau untuk saya sendiri di kami Mapda, karena memang saya berhubung saya ini udah di penghujung periode, jadi banyak program yang sebenarnya telah dilaksanakan, tapi paling saya sering sedikit. Jadi kan kami ini kan adalah gerakan pengadaran dan juga gerakan amal ya Bang. Nah, kalau gerakan bentuk real, contohnya dari gerakan pengadarannya sendiri, kita coba untuk monitoring teman-teman. Karena juga di kami memang setiap kader itu diberikan tugas untuk baca buku, bahkan juga sudah disiapkan di markas itu berbagai referensinya yang untuk dibaca. Paling tadi kita sebagai bentuk monitoring, kita coba cek secara ibadahnya, secara baca bukunya dan lain sebagainya gitu Bang. Nah juga untuk mungkin tadi terkait gerakan amalnya, seperti ya tadi kan kita coba manfaatkan medsos ini dengan membuat kajian online sehingga kira tetap ada poinnya. Ya. Juga untuk di pengurus sendiri, saya coba untuk tetap terhubung dengan apakah itu kita rapat online atau kita sekadar bahas isu-isu yang lagi hangat sekarang gitu Bang, di grup itu. Siap. Paling itu Bang. Oke. Jadi kami tetap bergerak ya segala halnya. Kalau dari halnya NF, gimana NF nih tentang pergerakannya? Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya sebenarnya kalau dalam hal kan pasti udah punya proker dong, punya proker untuk tahun 2020. Nah pasti prokernya tentang Ramadan dan segala halnya. Pasti kan mungkin ada sedikit, wah ada ini lagi kondisi kayak gini. Nah kira-kira mereka untuk menghadapi hal ini bagaimana ya, untuk apakah ada yang proker diubah atau ada proker khusus untuk dengan kondisi ini gitu? Gimana tuh? Kalau di NF kebetulan ada 3 LFK kan, lembaga DPM, BEM, sama LDK Senada. Untuk DPM sendiri, kebetulan bulan kemarin, hamin 2 minggu sebelum wabah COVID ini menyerang gitu kan, maksudnya mau wabah luas gitu kan. Nah itu kebetulan udah selesai raker nih. Nah, tapi menjelang beberapa hari kemudian wabah menyebar, akhirnya mereka merencanakan dan mengubah rencana mereka gitu kan. Akhirnya ada beberapa proker yang ada di awal gitu kan. Mungkin karena ada 3 bulan awal itu diundur gitu kan. Karena ini kan masuknya ke bulan kedua gitu kan. Kemarin Februari mereka raker gitu kan. Kan wabah COVID kan tanggal 2 Maret gitu kan. Gitu baru mulai deteksi Indonesia kan tanggal 2 Maret gitu kan. Yang orang Depok kenanya di Jakarta gitu kan, bukan orang di Depok ya. Oh gitu ya. Siap lah. Oke. Media aneh juga beritanya. Nah, jadinya gitu. Mungkin untuk sekarang gerak di eksekutifnya, di BEM-nya itu lebih ke arah eksternal dan internal. Kalau eksternalnya tuh mungkin masih normatif kali ya. Eksternal mungkin kajian online, kayak misalnya terus diskusi online dan lain-lain gitu kan. Terus pengawalan isu kampus yang di dalamnya KBM kegiatan belajar mengajar online gitu kan, itu masih dikawal oleh teman-teman Atkesma gitu kan. Untuk yang luar dikawal oleh teman-teman Kasrat dan BEM Jabodetabek Banten gitu kan. Nah, untuk di LDK sendiri kemarin termasuk telat nih ngadain rakernya gitu kan. Kemarin bahkan sempat raker via Zoom juga gitu kan. Kemarin pertama kali, nggak tahu di kampus-kampus lain juga gitu. Gitu apa enggak? NF rakernya via online ya? Iya, NF raker biasa. via online.
pertama kali senada tuh kayak gitu kan. Ya, semoga kondusif dan semoga apa yang direncanakan Amin. bisa terjadi lancar nantinya gitu kan. Karena di awal-awal itu senada biasanya dari tahun ke tahun ada kegiatan namanya kafilah Ramadan, itu di bulan Ramadan gitu kan. Nah, kemarin sempat didiskusiin, yang aneh tahu itu apakah akan diadakan kafilah Ramadan, salah satu program besar gitu ya, kayak pesantren IT dan lain-lain gitu kan. Itu akan dilakukan secara online ataupun offline. Kalau kemarin kebetulan aneh yang salah satu ditanyain untuk dimintain saran gitu kan, aneh bilang bikin 2 plan aja gitu kan. Ya insya Allah sebelum Ramadan kasus ini udah mereda atau hilang gitu kan. Amin gitu. Amin. Terus kalau misalnya gitu kan ya tetap bikin plan 1, plan yang normal, yang kedua yang online yang bisa dilaksanain ketika memang wabah ini masih ada di Indonesia gitu. Terus ketika LFK ini juga sama-sama mungkin di kampus-kampus lain juga ini gerakan normatif lah, ya bantu masyarakat sekitar dengan cara donasi gitu. Iya. Tapi untuk karyawan STNF sendiri, di karyawannya ya itu baru libur ataupun baru work from home itu minggu kemarin kalau nggak salah gitu, baru mulai minggu kemarin, karena di minggu-minggu sebelumnya mahasiswa libur, dosen-dosen dan pekerja lainnya datang masih, tapi untuk minggu kemarin sepertinya sudah mulai work from home semua gitu. Bimbingan online, semuanya serba online juga. Berarti kegiatan kafilah Ramadan itu tetap dalam hal pertimbangan ya untuk lanjut atau tidaknya ya. Tapi kalau dari rektorat ada arahan kah semua meniadakan sampai bulan apakah untuk semua kegiatan? Kan maksudnya berbentuk proposal dong. Oh, April. Sampai bulan awal April. Kalau kemarin dapat informasi terakhir di akun official itu sampai tanggal 5 April 2020. Tadinya di-extend 2 minggu doang tadinya kan. Terus di-extend tambah lagi karena himbauan pemerintah gitu. Siap. Oke, lanjut. Kok Mas Fatahnya mana? Malah cabut. Oke. Berarti kita udah menjelaskan banyak hal. Intinya adalah semuanya luar biasa sekali ya. Dari halnya mungkin Gundar, IPB, NF, maupun dari kami Mabda tetap hal berjuang lah untuk hal ini. Nah, alhamdulillah Fatah telah tergabung kembali, Mas Fatah, dari Ketua LDK Azam. Nah, kita mau nanya tentang apa nih untuk proker. Terutama mungkin kita mau nanya tentang ngopi ya, ngobrol perkara iman yang kami baru dapat bisiannya diadakan secara kuliah WhatsApp. Nah, itu gimana tuh mungkin teknis dan segala halnya? Oke. Mungkin sebelum itu ini ya. Terkait perencanaan juga mirip, jadi kita itu mirip kayak stand-up kemarin gitu, cuman bedanya kita sepekan lebih cepat gitu kan mukernya. Makanya udah punya gambaran gitu. Nah, sebenarnya itu kita banyak banget nih yang perubahan di awal ini karena kan kondisi seperti sekarang social distancing ya. Pertama itu agenda-agenda rutin gitu kan. Jadi kita selain ngopi dan kamus tadi ya, ada satu anggota BBQ namanya. Nah, BBQ, belajar baca Quran. Nah, itu kan agendanya secara langsung ya. Nah, itu nggak mungkin gitu kan diadain langsung karena kan biasanya tempatnya di masjid kampus. Karena sekarang jadi nggak bisa. Makanya itu juga mau dijalankan secara online juga gitu kan. Nah, terkait kuliah online tadi, ngopi online tadi. Sebenarnya sistemnya itu seperti kajian-kajian online pada umumnya gitu. Jadi cuman ada perbedaan gitu. Jadi kita pakai grup WhatsApp untuk tempat kajiannya. Nanti di grup itu akan ada pemateri atau ustadz yang biasa mengisi gitu kan. Nah, tentang temanya yang kita mau adain besok itu terkait persiapan Ramadan di tengah pandemi gitu kan seperti sekarang. Nah, nanti sistemnya ketika peserta semua sudah masuk, maka nanti ketika grup ya, masuk ke grup maksudnya? Iya, ke grup di waktu yang sudah ditentukan di hari Ahad pukul 8 malam kan. Nah, nanti moderator itu menjelaskan bagaimana sistemnya. Nah, sistemnya itu nanti akan ada sesi pemaparan materi dari ustadz yang kita undang gitu kan terkait materinya. Nah,
ketika itu sudah selesai, maka akan ada sesi tanya jawab dan tanggapan dari peserta grup di grup tersebut gitu. Nantinya bagi yang ingin memberikan tanggapan, silakan memberikan tanggapan langsung di grup itu. Tapi ketika ada pertanyaan, maka peserta bisa menghubungi admin atau moderator yang bertugas di situ gitu, supaya tidak terjadi ketidakkondusifan gitu kan. Karena kan banyak gitu kan grup anggota di grup itu, nggak mungkin kalau semuanya ngasih pertanyaan kan nggak mungkin dijawab juga gitu. Iya, Nanti betul. pertanyaan yang terpilih baru akan dijawab oleh ustadz tersebut, supaya seolah-olah itu kondisi kajian langsung yang biasa kita lakukan itu tetap berlangsung di kajian online tersebut gitu. Nah, setelah pertanyaan sudah dilontarkan gitu kepada Ustadz menjawab, dan setelah itu ada diskusi kembali gitu, supaya memastikan apakah jawabannya itu sudah sesuai gitu, atau adakah yang memberikan tanggapan kembali terkait itu jawaban dari Ustadz tersebut. Setelah itu baru semisal sudah ditanggapi ada dua arah gitu kan, diskusi dua arah, setelah itu baru Ustadznya itu memberikan kesimpulan terkait kajian online tersebut. Baru nanti kajian itu ditutup seperti itu. Itu Ada secara moderator. pakai voice note atau apa? Tertulis. Nah, jadi pemaparan materinya kita ada sedikit perbedaan nih. Biasanya Oh, kan iya. kalau kajian online di grup itu kan kita teks doang ya. Teks, gambar gitu kan. Iya. Nah, ini kita mau adain perbedaan gitu. Nanti kita mau masukin voice note atau nantinya sekaligus video juga gitu, menjelasin dari ustadznya. Yang nggak lama-lama banget sih, cuman ibaratnya cukuplah beberapa menit aja, potongan per potongan, nanti supaya peserta itu lebih paham gitu dibandingkan dengan teks. Karena kan orang jarang yang seneng baca gitu kan, apalagi anak milenial kan. Jadi kita mau melalui suara ataupun lewat video tadi. Kalau yang suara tadi kita mau pakai rencananya untuk seperti podcast gitu kan. Jadi kita berikan link podcast, nanti mereka nonton dulu sesuai waktu yang sudah ditentukan, habis itu baru nanti dilanjutkan dengan teks-teks yang membantu gitu kan terkait materinya, baru nanti ada diskusi seperti itu. Alurnya seperti itu sih kurang lebih. Intinya udah dipersiapkan dengan baik ya. Kalau tentang itu yang apa? Santunan yatim lanjut atau enggak? Oh iya, terkait itu kita sedang mengusahakan untuk tetap terjadi gitu kan, tetap berlangsung, tetap dilaksanakan. Karena itu apabila kita tidak menjalankan itu kayak sayang banget gitu, kurang banyak banget gitu kan, karena keberkahan di bulan Ramadan itu kan sangat luar biasa ya. Jadi kita berusaha untuk tetap adakan gitu. Paling di awal ini sebelum Ramadan kita mempersiapkan terkait dua hal ya, terkait agenda kemanusiaan ya. Pertama terkait kondisi saat ini gitu kan, kita lagi coba untuk galang dana supaya bisa setidaknya ketika kita di rumah ini kita masih bisa memberikan bantuan gitu kepada mereka, tim medis dan sebagainya gitu, supaya bisa cepat pulih lah gitu kan Indonesia. Nah, untuk persiapan Ramadannya nanti kita juga tetap buka gitu kan, open donasi untuk agenda di bulan Ramadan kita gitu, supaya tetap berjalan gitu. Nah, pelaksanaannya mungkin bisa ada dua opsi tadi gitu, tetap kita laksanakan kalau semoga aja gitu kan sebelum Ramadan wabah ini segera berakhir, maka kita bisa jalankan dengan normal gitu kan, seperti biasa gitu secara langsung. Nah kalau nggak bisa ya udah kita pakai cara yang tadi tuh, tetap diadakan galang dana untuk agenda. Lalu nantinya untuk penyebaran santunannya kita samperin gitu ke wilayahnya masing-masing gitu, ke rumahnya gitu. Jadi kita yang mendatangi mereka gitu. Bukan mereka datang ya? Good. Bukan, karena kan terlalu beresiko gitu kalau mereka datang kumpul rame-rame gitu kan, apalagi yatimnya kan nggak cuman 10-20 gitu kan, banyak gitu, makanya kalau beresiko. Makanya itu dua opsi dari kita sih paling seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak udah memaparkan tentang apa yang terjadi dengan kampusnya. Sebelumnya nanti kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu nanya jawab dengan beberapa penanya yang ada di Instagram. Sebelumnya ada yang mau nambahin terkait apa yang tadi kita sampaikan? Akmal atau teman-teman Akmal? Akmal atau Fatah? Akmal. Sangat Akmal. Fatah udah oke kayaknya. Fatah.
Ini mau nambahin lagi sih, paling Iya. ini di luar dari LDK ya. Jadi itu kan tadi pergerakan dari LDK Al-Azam ya untuk terkait kondisi seperti sekarang. Paling kalau saran untuk kita semua gitu kan, terutama kaum milenial lah. Ini kita harus benar-benar memanfaatkan momen ini gitu kan, karena ini tuh ujian juga buat kita gitu, tantangan sekaligus ujian. Karena kan biasanya kita kan agenda-agenda yang kita laksanakan itu kan berjamaah lah, bareng-bareng gitu kan. Itu kita semangat karena kita bersama. Nah, sekarang itu kita dipaksa untuk bergerak sendiri-sendiri gitu. Makanya kita juga harus tetap ini menjaga kualitas iman kita gitu kan, kualitas ibadah kita supaya bisa tetap semangat gitu menjalani kehidupan sehari-harinya gitu kan. Dan walaupun kita dengan keadaan seperti ini, kita juga nggak boleh berhenti gitu dalam berdakwah gitu kan, terutama bagi individu seperti kita gitu kan. Kalau misalnya kita diem aja, ya dakwah nggak bakal jalan gitu kalau semua anak mudanya diem aja gitu kan. Mati kutu. Makanya kita harus bergerak juga gitu. Minimal kayak kalau misalnya kita belum bisa berbagi, ya udah kita memperkaya diri dulu gitu dengan memperkaya ilmu kita, entah itu bisa baca buku atau kajian online dan sebagainya, untuk ibaratnya menjaga kualitas iman dan menambah pengetahuan juga untuk diri kita pribadi. Syukur-syukur ketika sudah melakukan itu, kita sambil dengan berbagi juga ilmu untuk pada lainnya gitu. Bagaimana cara untuk tetap mempertahankan kualitas ibadah kita atau kualitas iman kita di kondisi seperti sekarang gitu. Karena kan orang masih banyak gitu yang butuh gitu, seperti itu, butuh pengingat gitu kan dan sebagainya. Itu sih paling. Jadi kita harus tetap bergerak dari diri kita masing-masing supaya kita tuh masih bisa tetap istiqomah dan kita bisa membuat atau mengajak orang juga gitu untuk sama-sama istiqomah gitu, seperti itu. Itu kuat banget omongannya Fatah ya terkait tentang kualitas keimanan aja, perbaikan diri ya. Mungkin caranya juga hari ini kita gunakan untuk perbaikan diri masing-masing gitu ya. Oke, lanjut. Akmal gimana, Mal? Tadi? Ya, tadi berat banget ya omongan Bang Fatah ya, menaikkan standar omongan orang lain intinya. Yang paling nambahin ini sih, kegiatan kaderisasi di NF atau mentoring gitu kan, kampus lain atau gitu kan. Di NF sendiri sama sih, maksudnya kegiatan tersebut masih di agenda pekanan dilaksanakan sekarang online gitu, entah lewat Zoom ataupun lewat Google Hangouts gitu kan. Ya, dan ya salah satunya sih masih kerepotan sendiri gitu karena masih cari metode yang enak dan benar untuk mereka, khususnya kan teman-teman yang masih aktif untuk mentoring ataupun itu kan mahasiswa semester 1 sampai 4 atau tingkat bawah lah gitu kan. Nah, itu biar ngejaga ruhiyah mereka, biar mereka nggak futur itu masih dicari caranya, apalagi lagi keadaan kayak gini gitu kan, gitu. Mungkin gitu sih. Good. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman semua udah menjelaskan tentang internal kalian, proker kalian semuanya. Saya juga nggak tahu apakah itu privasi teman-teman, tapi alhamdulillah mau berbagi pada kita semuanya. Semoga ini juga dapat menginspirasi teman-teman yang lain gitu untuk mendengarkan sehingga kita ngerti apa yang harus dilakukan. Oke, nah selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya jawab.